Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan bulan Ramadan di MDSN 1 Pati ini, di mana materi pada hari ini adalah sesuatu yang diharamkan ketika seseorang junub atau memiliki hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ma yahrumu bisababil janabati khamsatun. Ma utawi perkara yahrumu kang haram apa ma bisa babil janabati sebab janabah khamsatun iku ono 5. Sesuatu yang haram dilakukan ketika seseorang memiliki hadas besar atau seseorang sedang junub, itu ada 5 macam. Yahrumu haram alal junubi ing atase wong kang junub. Khamsatu asya'a iku 5 pira-pira perkara. As-sholatu suwijine sholat. Sesuatu yang diharamkan pada seseorang ketika sedang junub atau seseorang ketika memiliki hadas besar, itu ada 5 hal. Yang pertama adalah sholat. Sholat itu baik sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat jenazah atau sholat lainnya, itu haram dilakukan ketika seseorang sedang junub. Nah, apabila seseorang melakukannya, ya, maka dosa besar. Jadi orang yang sedang junub kemudian dia melakukan sholat, itu dianggap mempermainkan sholat, karena dia itu diharamkan sholat tetapi melakukan sholat ini dianggap mempermainkan sholat, maka hukumnya dosa besar, tidak boleh sholat sama sekali. Kemudian yang kedua, qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Sesuatu yang diharamkan ketika seseorang junub. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca itu ukurannya bagaimana? Membaca itu ukurannya adalah ketika seseorang itu mengeluarkan suara dan telinganya mendengar. Jadi orang yang mengeluarkan suara ketika telinganya mendengar itu sudah dianggap membaca, itu haram. Jadi ketika seseorang sedang junub maka diharamkan membaca Al-Quran. Tetapi kalau di dalam hati atau hanya di bibir saja tanpa mengeluarkan suara, ya nggak apa-apa, karena tidak dianggap membaca atau tidak dianggap qiraah. Simpulannya bahwa seseorang yang sedang junub itu apabila dia mengeluarkan suara dan telinganya mendengar, maka haram hukumnya. Tetapi kalau hanya umi atau hanya di bibir saja, ya nggak apa-apa. Nah, kemudian yang ketiga, masul mushafi lan demek mushaf Al-Quran wa hamluhu lan gowo mushaf. Sesuatu yang diharamkan ketika seseorang sedang junub. Yang ketiga adalah memegang Al-Quran, jadi menyentuh Al-Quran. Ini artinya menyentuh Al-Quran secara langsung. Karena pakai duding, Mbak, ya nggak apa-apa. Atau diharamkan lagi membawa Al-Quran, ini juga secara langsung. Akan tetapi apabila seseorang ini membawa Al-Quran tidak secara langsung, misalnya dia membawa tasnya ada mushafnya, dia membawa kopernya ada mushafnya, dia membawa barang banyak
di dalamnya ada mushafnya, itu ya nggak apa-apa. Karena Al-Quran di situ tidak dianggap sebagai mushaf Al-Quran secara langsung, tetapi barang bawaannya itu dianggap sebagai amtiah atau barang dagangan, atau dianggap sebagai barang bawaan. Jadi ketika mushaf Al-Quran itu di dalam koper atau di dalam tas, kemudian orang itu membawa tas yang ada Al-Qurannya, maka orang yang junub itu tidak diharamkan karena dia dianggap membawa tas atau koper. Itu artinya bahwa yang dimaksud membawa Al-Quran secara langsung itu yang diharamkan. Jadi yang dimaksud membawa di sini adalah membawa secara langsung. Tetapi apabila dimasukkan ke dalam koper atau ada barang dagangan lainnya, maka itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Selanjutnya yang keempat, yaitu at-tawafu lan tawaf bil Ka'bati ing dalam Ka'bah. Sesuatu yang diharamkan seseorang ketika sedang junub yang keempat adalah tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau orang sedang junub maka diharamkan tawaf, diharamkan melakukan ibadah tawaf. Kemudian yang kelima yaitu alubsu lan meneng fil masjid yang dalam masjid. Sesuatu yang diharamkan ketika seseorang sedang junub yang kelima adalah berdiam diri di masjid. Jadi kalau orang itu berdiam diri di masjid ini dikhawatirkan kalau dia haid akan mengotori masjid, kalau dia nifas akan mengotori masjid. Tetapi apabila dia tidak haid atau tidak nifas, misalnya junub yang lain atau janabah yang lain, seperti setelah selesai jima, itu tidak menghargai atau tidak memuliakan masjid karena dia sedang memiliki hadas besar. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya melewati masjid saja, ya tidak masalah. Tetapi apabila dia berdiam diri di masjid, dia dianggap tidak memuliakan masjid atau khawatir mengotori masjid. Kesimpulannya, orang yang sedang junub atau sedang memiliki hadas besar, maka tidak diperbolehkan sholat, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, tidak diperbolehkan memegang Al-Quran atau membawanya, tidak diperbolehkan tawaf, dan tidak diperbolehkan berdiam diri di masjid. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.